Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Karima dengan MPM 2478187 dari kelas MI 4C. Di sini saya akan melanjutkan tugas video vlog pada pertemuan 10, yaitu bagian Super Lab 2 part 6, yaitu konfigurasi EJRP pada Core RTR1, Core RTR2, Core RTR3, dan pada Core SW1, yaitu bagian di topologi sebelah ini kiri. Langkah-langkahnya yaitu kita akan konfigurasi EJRP dengan S10, lalu mengadvertise semua network dengan wildcard mask, lalu mendisable auto summary. Langsung aja kita mulai dari Core RTR1. Label Cisco router EJRP 10, kita auto summary. Lalu kita advertise network yang mengarah ke RTR2 10.10.10.0. Lalu advertise juga network yang mengarah ke RTR3. Titik 3. Ini sudah selesai di Core RTR1. Selanjutnya kita ke Core RTR2. Cisco kontak router EJRP 10, mau auto summary. Lalu advertise network yang mengarah ke RTR1, network 10.10.10.0 0.0.3. Lalu advertise juga network yang mengarah ke VLAN, yaitu VLAN 10 sampai VLAN 40. Pertama VLAN 10 terlebih dahulu. Langsung aja. Selanjutnya VLAN 20, VLAN 30, 255, 92, 98, 40.0, 0.0, 255. Selanjutnya ini sudah selesai di RTR2. Lanjut ke RTR3. Lalu Cisco kontak router EJRP 10, kita yang mengarah ke RTR1 10.4.
Kalau seperti ini berarti neighbornya sudah up. Yang no auto. Selanjutnya advertise yang mengarah ke SW1. Lalu kita advertise network yang mengarah ke VLAN, yaitu VLAN 50 dan VLAN 60. 192, 168, 50.0, 255. Lalu ke VLAN 60. Kurang titik 60.0 255. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya sudah selesai di RTR 3. Selanjutnya kita ke core SW1. Cisco contact router kemudian kita advertise network yang mengarah ke RTR 3, yaitu 10.10.10.24 0.3. Lalu advertise network yang mengarah ke VLAN. Ini VLAN 70. Lalu VLAN 168, 0.0.0.25. Terakhir yang 90. Nah, di sini kita sudah selesai konfigurasi EJRP di semua router dan switch. Selanjutnya kita akan cek neighborship-nya terlebih dahulu. Pertama kita cek di RTR 1. Nah, ini kita masuk ke core RTR 1. Ini kita cek do show IP EJRP neighbor. Ini sudah masuk ya. 10.6 ini punya RTR 3, 10.10 ini punya RTR 2. Lalu itu sebelumnya tadi ada beberapa perubahan karena error. Selanjutnya kita cek di core RTR 3. Enable Cisco do show into IP EJRP. Nah, ini juga sudah masuk, punya RTR 1 dan core SW1. Lalu kita cek tabel routing di RTR 1.
do show IP route lalu di RTR2 nah selanjutnya kita testing antara VLAN nah, kita coba dari VLAN 10 ke VLAN 50 misal. Nah, kita delete dulu, kita cek DHCP nya dulu. Ini sudah dapat ya. Lalu VLAN 50 yang ini. Ini sudah ada. Kita kirimkan paket dari VLAN 10 ke VLAN 50. Ini masih valid. Nah, ini sudah sukses. Bisa kita coba lagi dari VLAN 30 ke 70. VLAN 30 ini misalnya kita cek DHCP nya dulu, sudah ada ya. Lalu VLAN 70 ini sudah ada juga. Sama kita kirim paket VLAN 30 ke VLAN 70. Di sini masih valid. Ini kita double klik, jadi successful. Nah, berarti di sini kita sudah selesai mengerjakan untuk bagian part 7. Selanjutnya kita akan masuk ke part 8, yaitu konfigurasi OSPF pada core RTR1, RTR4, RTR5, dan core SW2. Langkah-langkahnya yaitu OSPF itu harus menggunakan ID1, dan di akhir sesi OSPF neighborship harus sudah up semua. Untuk konfigurasi ini ada di topologi sebelah kanan bagian sini. Pertama kita mulai dari core RTR1. Nah, ini yang tadi IP route-nya ya, dari VLAN 10 ke 90 sudah lengkap. Di sini langsung aja kita ketik exit dulu ya. Router OSPF 1. Lalu kita advertise network yang mengarah ke router 4 terlebih dahulu. 10.10.10.8. Tadi core S. Nah, ini lupa areanya, gak ketulis. 10.10.10.8 area 0. Lalu core yang lalu network yang mengarah ke router 5. Langsung aja network
titik 12 0 juga area 0. Nah, ini sudah selesai untuk di RTR 1, cukup seperti ini. Selanjutnya kita ke router 4. Enable Cisco Conf router SPF1 network. Di sini kita masukkan network yang mengarah ke router 1.8 area 0, lalu network yang mengarah ke switch 2. Area 0. Sudah selesai. Untuk switch 2 yang ini ya. Selanjutnya kita ke RTR 5. Enable Cisco Conf router SPF1. Kita masukkan network yang mengarah ke RTR 1 area 0, lalu network yang ini sudah up. Yang tadi enggak. Lalu yang mengarah ke core SW2. Selanjutnya kita ke core SW2. Kita ketik IP routing, lalu router SPF1. Kita masukkan network yang ke RTR 4 16, lalu yang ke RTR 5. Lalu network yang ke VLAN server, yaitu 192.168.100.0 area 0. Nah, selanjutnya kita akan coba verifikasi cek neighborship di RTR 1. Ini lalu kita cek neighborship di RTR 1 ya. Di show IP SPF neighbor. Nah, ini sudah masuk ya. Punya RTR 4 dan RTR 5. Tadi sebelumnya ada beberapa IP yang bentrok, tapi sudah dibenerin. Selanjutnya kita cek di core
SW2. Nah ini juga sudah ada 2 ya. Punya RTR 4 dan 5. Selanjutnya kita cek tabel routing. Do show IP route. Nah ini sudah lengkap VLAN-nya dari VLAN 10 sampai VLAN 100 ya. Nah artinya di sini kita sudah selesai konfigurasi pada part 8. Selanjutnya kita masuk ke bagian part 9, yaitu konfigurasi mutual rate distribution di core RTR1. Yaitu di sini untuk memastikan tabel routing sudah lengkap di semua router dan switch, lalu semua PC bisa saling komunikasi atau bisa saling ping. Di sini pertama kita masuk ke router 1. Kita ketik router AGRP 10, lalu kita ketik rate distribution OSPF 1 metrik 1 5 kali 1. Nah, di mana satu ini adalah ID dari OSPF yang kita konfigurasi. Kita enter. Typo, maaf. Release. OSPF. Redistribute OSPF 1 metrik 1. Nah seperti ini, maaf. Lalu kita ke router OSPF 1, kita redistribute juga AGRP 10 selanjutnya. Nah ini sudah selesai. Kita ke core RTR2. Kita lihat cek tabel routing. Nah di sini ada DEX, di mana ini adalah eksternal, yang artinya ini adalah hasil rate distribute dari OSPF, yang artinya network dari OSPF itu sudah masuk ke AGRP. Selanjutnya kita cek di core SW2. Nah di core SW2 ini ada E2, yang mana ini artinya yaitu external network, yaitu network AGRP yang masuk ke OSPF.
Nah, selanjutnya yang terakhir kita bisa coba kirim paket dari VLAN 10 ke server. Di sini kita langsung aja kita delete dulu dari WAS dari VLAN 10 ke DNS server. Nah, ini sudah sukses. Ini juga sudah sukses. Kita coba dari VLAN 70 ya, ini kali ya, server. Nah, ini juga sudah sukses. Yang mana berarti kita di sini sudah selesai mengerjakan bagian part 9, dan di sini sudah aman dan terbukti dengan tabel routingnya yang sudah lengkap. Selanjutnya yaitu bagian part 10, yaitu konfigurasi DNS server dan web server. Yang pertama kita akan konfigurasi record-nya untuk agunacourse.com supaya untuk diarahkan ke 192.168.100.3, yang mana ini adalah IP dari web server. Lalu targetnya semua klien ini bisa ping ke agunacourse.com. Langsung aja kita konfigurasi dari web server. Kita masuk ke web server, lalu kita ke desktop, IP configuration. Nah, ini sudah terisi ya. Selanjutnya kita ke service. Kita aktif, ini HTTP nya sudah aktif. Lalu kita ke bagian index HTML, kita edit, lalu kita yang mana ya, ini kita hapus menjadi welcome to agunacourse.com. Lalu kita save. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke DNS server. Kita lihat IP-nya dulu. Nah, ini sudah benar. Lalu kita masuk ke service. Kita masuk ke DNS. Ini kita on. Lalu kita buat record. Di sini namanya kita isi agunacourse.com. Untuk addressnya itu 192.168.100.3. Lalu kita add, lalu kita buat sinin untuk namanya www.agunacourse.com. Lalu ininya hostnya agunacourse.com. Kita add.
Selanjutnya kita set DNS di klien. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita misal di PC VLAN 10 kita set ini DNS nya sudah benar. Kita tes ping di command prompt, kita ping Aguna course. Nah, ini berhasil ya. Coba kita tes di webnya, web browser. Duh, kok lama ya. Nah, di sini apa sih? Kita ketik aja pakai main Aguna course. Kita go. Nah, ini sudah berhasil. Kalau sudah ada welcome to agunacourse.com. Selesai. Untuk konfigurasi DNS server dan web server ini sudah berhasil pada part 10. Selanjutnya kita akan lanjut ke part 11, yaitu konfigurasi access list. Yang pertama, kita perlu melakukan konfigurasi access list pada SW2. Tujuannya yaitu untuk memblokir HTTP paket menuju server. Lalu kita perlu menggunakan name access list dengan nama blok HTTP. Lalu yang terakhir, target kita yaitu semua klien tidak bisa akses HTTP tapi bisa mengakses server menggunakan HTTPS. Ini langsung aja kita masuk ke core SW2. Double Cisco contact. Kita buat access list, IP access list, extend blok HTTP salah. Kurang S ya, typo. Access list extend blok HTTP. Enter, lalu kita deny TCP
ini 192.168.100.0 255 EQ 80, dimana EQ ini menunjukkan portnya, dan port dari HTTP itu yaitu 80. Selanjutnya kita permit IP ini untuk mengizinkan semua paket. Lalu kita tanamkan pada interface-nya yaitu VLAN 100, interface VLAN 100, IP access list, access group, blok, HTTP out. Nah, sampai di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi access listnya. Selanjutnya kita bisa coba tes. Kita coba dari plan 10 aja ke web server. Maaf, ini agak lama ya. Mana coba? Kita coba PC yang lain aja. Ini PC 60 dari VLAN 40. Duh, kenapa ya? VLAN 20. Ayo dong. Yes, lama banget sih. Ini di VLAN 10 ini. Kita langsung ketik aja Aguna course.com. Nah, ini kan HTTP ya. Kok tidak muncul? Kalau kita tambahkan S, harusnya berhasil ya. Karena yang diblokir yaitu HTTP. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi access list, yang mana yang artinya kita sudah selesai pada bagian Superlab 2. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.